Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yakni yang pertama saya sendiri Ika Kumalasari dengan NIM 2002 10102019. Saya Fungki Oktaviati, NIM 2002 10102114. Perkenalkan, nama saya Rohmi Runisa dengan NIM 2002 10102074. Perkenalkan, nama saya Nafista Berkania Ayu Benani dengan NIM 2002 10102 113 dari kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Eko Wahyudi dengan NIM 2002 10102061 dari kelompok 2. Baik, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Apa kalian tahu apa pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat merubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, pesawat sederhana juga dapat diartikan sebagai peralatan yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dalam pesawat sederhana terdapat beberapa istilah di antaranya yakni titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Titik tumpu merupakan titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Titik beban merupakan tempat melekatnya beban, sedangkan titik kuasa merupakan tempat diberikannya gaya kuasa. Macam-macam pesawat sederhana. Pertama, pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang merupakan batang keras yang mampu berotasi di suatu titik tumpu. Pengungkit jenis 1 merupakan pengungkit yang letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis 2 merupakan pengungkit yang letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Pengungkit jenis 3 merupakan pengungkit yang letak titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB, di mana KM merupakan keuntungan mekanik, F merupakan gaya kuasa, W merupakan beban, LK merupakan lengan kuasa, dan LB merupakan lengan beban. Yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang berupa bidang atau papan yang dibuat miring. Secara matematis, hubungan antara gaya atau F, beban atau W, tinggi papan atau H, dan S atau panjang papan dirumuskan sebagai berikut. F kali S sama dengan W kali H. Katrol merupakan pesawat sederhana yang merupakan roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan. Katrol bergerak, katrol yang ikut bergerak atau berubah posisi saat digunakan. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafista Barkania Ayu Binani akan menjelaskan tentang tata cara simulasi menggunakan PET simulation mengenai subbab kesetimbangan pada bab pesawat sederhana dengan menggunakan permainan jungkat-jungkit. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka browser. Di sini saya menggunakan Chrome dan mengetik PET simulation tentang kesetimbangan seperti ini. Lalu terdapat menu-menu tentang PET simulation. Saya akan memilih menu yang teratas mengenai PET Colorado Education Simulation tentang balancing, yaitu tentang kesetimbangan. Seperti ini, lalu kita akan mengeklik tombol play untuk dapat masuk dalam PET simulasi. Kita tunggu dahulu untuk dapat mengetahui menu-menu yang ada dalam PET simulasi. Ini dia sudah tampil menu-menu yang ada dalam PET simulasi tentang kesetimbangan menggunakan permainan jungkat-jungkit, yaitu ada pendahuluan, lalu ada keseimbangan, lab keseimbangan maksud saya, lalu yang terakhir ada permainan. Di sini saya akan mencoba menggunakan menu yang pertama, yaitu pendahuluan, untuk memperkenalkan bagaimana cara penggunaan PET simulasi tentang bab kesetimbangan ini dengan menggunakan permainan jungkat-jungkit. Pertama kita klik dulu pendahuluannya. Nah, akan muncul menu-menu seperti ini pada tampilan pendahuluan. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengeklik mencentang semua tampilan yang ada dalam tabel-tabel ini, yaitu pada gaya berat benda, ketinggian benda, dan untuk posisi kita menggunakan penggaris untuk dapat mengetahui pada meter keberapa benda dapat dikatakan seimbang. Lalu selanjutnya kita akan menghilangkan pilar-pilar pada kedua sisi ini agar dapat diletakkan benda dan dapat naik turun untuk mengetahui keseimbangannya. Seperti ini. Lalu kita mencoba meletakkan benda pada kedua sisi. Di sini ada dua benda, yaitu alat untuk memadamkan api dan tempat sampah. Kita dapat menggunakan tempat sampah pula seperti ini. Dan mencari keseimbangannya. Kita juga dapat mengganti-ganti benda diletakkan pada kedua sisi, tentunya untuk mendapatkan hasil yang seimbang. Di sini ada kedua panah pada sisi kanan dan kiri akan berwarna hijau seperti ini apabila kedua sisi sudah seimbang. Akan terdapat tanda seperti ini yang berwarna hijau. Nah, ini sudah seimbang sekali pada kedua sisi pada meter 1,5 di sebelah kiri dan 1,5 di sebelah kanan. Lalu untuk percobaan yang kedua, kita dapat kembali ke menu utama dan menggunakan menu yang kedua, yaitu lab keseimbangan. Tentunya dengan cara yang sama, kita harus menceklis semua tampilan dan mengubah posisinya menjadi terdapat penggaris untuk dapat mengetahui pada meter keberapa benda dikatakan seimbang.
kita checklist untuk menggerakkan jungkat-jungkit bisa ke atas dan ke kiri tanpa ada ganjalan dari pilar ini. Seperti ini. Seperti ini. Di sini yang membedakan antara pendahuluan dengan lab keseimbangan yaitu pada benda-bendanya. Pada pendahuluan sebelumnya sudah saya jelaskan tadi, hanya ada 2 jenis bahan atau benda yang digunakan dalam praktikum simulasi ini. Yang pertama tadi ada tempat sampah dan yang kedua ada alat pemadam kebakaran. Lalu pada lab keseimbangan ini ada banyak sekali benda yang dapat digunakan untuk mengetes keseimbangan atau balancing. Yang pertama ada batu bata, yang kedua ada orang, ini juga orang tapi dengan massa yang berbeda, dan yang ketiga ada benda. Ketiga benda ini dapat kita gunakan dan dapat kita ganti-ganti untuk mengetahui keseimbangan yang kita inginkan sesuai dengan tabel hasil pengamatan yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menggunakan batu bata 15 kilo atau kita ganti dulu 20 kilo dan menggunakan benda yang bermassa sama namun beda jenisnya yaitu orang. Seperti ini. Walaupun menggunakan massa yang berbeda, di sini dapat terlihat bahwa tombol hijau ini sudah menyala, berarti bahwa tingkat keseimbangan sudah sangat seimbang antara sisi kanan dan sisi kirinya. Menggunakan benda jenis orang dan batu bata. Setelah dirasa seimbang dan mengeluarkan warna hijau pada tombol kanan dan kiri ini, kita dapat menulis atau mencatat hasil dari percobaan kita pada tabel hasil pengamatan yang sebelumnya telah kita buat sesuai modul. Lalu setelah itu dapat dikatakan bahwa benda dikatakan seimbang dan kita dapat kembali ke menu utama. Demikian simulasi yang dapat saya jelaskan tentang tata cara mengenai pen simulasi bab kesetimbangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kesetimbangan ini terdapat beberapa pilihan dan kemudian kita akan mengeklik permainan. Nah, kita klik permainan. Kemudian terdapat beberapa level. Level pertama, level kedua, level ketiga, dan level keempat. Kita klik level pertama. Kemudian di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama ini tentang suara. Nah, jadi kita mengaktifkan suara atau tidak. Yang kedua adalah waktu pada saat kita melakukan permainan. Nah, jadi kita langsung aja pilih yang level pertama. Pada level pertama ini ada beberapa pengaturan posisi. Yang pertama itu tidak ada, yang kedua ini penggaris, dan yang ketiga adalah tanda. Nah, jadi kita memilih penggaris saja untuk lebih rinci melihat dari panjang lengan beban dan lengan kuasa. Pada lengan beban ini diketahui masanya 20 kg dan pada lengan kuasa diketahui masanya juga 20 kg. Langsung saja kita klik tombol periksa dan ternyata kita menjawab benar. Akhirnya jungkat-jungkit pun seimbang. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di akhir. Nah, kemudian kita klik memulai dan kita akan mencoba level-level yang lain. Nah, pada saat ini kita akan mencoba level 2. Pada pertanyaan pertama dari
level kedua ini terdapat dua benda yang terletak pada jungkat-jungkit. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi pada jungkat-jungkit ini? Di mana kedua benda tersebut mempunyai massa yang sama. Dan terdapat 3 pilihan pada pertanyaan pertama ini. Yang pertama miring ke kiri, kedua seimbang, dan yang ketiga miring ke kanan. Jadi kita mencoba memilih yang miring ke kiri dan kemudian hasilnya adalah benar, mendapatkan poin 2. Kemudian jika ingin mengulang kembali, klik tombol bulat kuning, dan jika ingin kembali ke tampilan awal, klik tombol home. Maka akan kembali pada tampilan awal pet simulasi. Berikut adalah pembahasan tentang permainan tadi yang level pertama dan level kedua. Pada level pertama tadi terdapat pertanyaan seimbangkan aku, di mana benda memiliki massa yang sama yaitu 20 kg, dan untuk menyeimbangkan jungkat-jungkit ini kita menggunakan rumus sebagai berikut. Pada rumus kesetimbangan jungkat-jungkit ini, W dikali LB sama dengan F dikali LK, di mana W ini adalah MB dikali G dan F adalah MK dikali G. Nah, nilai massa beban adalah 20 kg, kemudian gravitasi kita menggunakan 9,8 dan lengan beban adalah 0,75 meter. Nah, untuk menyeimbangkan kedua benda ini, kita harus mencari nilai dari LK terlebih dahulu. Ternyata pada rumus ini karena MB dan MK adalah sama, kita coret, kemudian G adalah sama, kita coret, kemudian nilai LK diperoleh 0,75. Jadi, jika benda kedua ini diletakkan pada panjang LK 0,75, maka benda akan terletak sejajar atau bisa disebut dengan jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang. Pada level kedua ini menggunakan rumus yang sama, rumusnya adalah sebagai berikut. Dari penyelesaian rumus ini dapat diketahui bahwa jungkat-jungkit akan miring ke kiri karena nilai sisi kiri ini adalah 2,3 kali lebih besar daripada yang sisi kanan. Untuk teman-teman yang ingin belajar sambil bermain tentang materi kesetimbangan, bisa langsung membuka pet simulasi. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.